Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana memahami anak bermasalah dalam tanda kutip dalam mata kuliah problematika pendidikan anak usia dini. Dalam mata kuliah problematika anak usia dini. Jadi teman-teman, dalam konteks ini, memahami anak dalam tanda kutip bermasalah ini, kita akan mempelajari dalam sudut pandang atau konteks pembelajaran ya, bukan tumbuh kembang. Nah, yang pertama, kita analisis mengapa kita harus memahami anak yang bermasalah dalam tanda kutip. Karena yang pertama, secara umum, mereka kurang memahami materi pelajaran. Banyak anak yang mengalami kesulitan belajar disebabkan karena belum memahami materi pelajaran yang baik. Mereka seringkali dipaksa untuk memahami materi pelajaran yang belum mereka pahami. Ini penting bagi terutama Bapak Ibu guru atau teman-teman nantinya ketika menjadi seorang guru, pastikan bahwa RPP, RPS, dan lain sebagainya atau yang sejenisnya itu adalah digunakan untuk memudahkan materi yang akan disampaikan, memberikan timeline materi yang akan diberikan pada anak didik teman-teman sekalian. Jadi, mengajar harus dipersiapkan secara matang, menggunakan dasar ilmiah dan memahami karakter anak yang akan diajar. Itulah gunanya teman-teman harus paham dan pandai dalam menyusun RPP atau kurikulum. Jadi teman-teman ketika belajar, anak didiknya tidak merasa kebingungan atau terlalu cepat karena materinya meloncat-loncat atau materinya terlalu cepat, sehingga pemahamannya itu kurang dapat diterima 100%. Nah, itu gunanya teman-teman ya. Jadi pastikan ketika nanti teman-teman mendapat mata kuliah kurikulum ataupun yang sejenis, teman-teman harus benar-benar memanfaatkannya dengan sangat bijak, karena di masa depan itu akan menjadi alat perang teman-teman ketika nanti dalam mengajar. Yang kedua yakni lingkungan bermain yang salah. Jadi lingkungan bermain anak itu menentukan sikap dan perilaku yang mereka miliki. Jadi kalau ada istilah jangan memilih-milih teman, itu saya tidak 100% pendapat ya. Karena apa? Karena ya memang teman harus dipilih karena mereka sangat menentukan karakter putra-putri kita nanti di masa depan. Karena yang paling dekat interaksi ketika di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, dalam hal ini konteksnya ada di luar rumah, teman memiliki peran yang sangat penting. Jadi ketika lingkungan bermain yang salah, tentu akan memberikan dampak negatif bagi anak. Itu yang perlu Bapak Ibu dan atau teman-teman perhatikan mengenai lingkungan bermain. Mungkin hal yang sepele, tetapi akan menentukan masa depan dari putri kita juga. Kemudian tidak mengetahui untuk apa mereka belajar. Nah, ini penting juga untuk teman-teman pahami bahwa anak harus memahami, anak harus tahu untuk apa mereka belajar. Berikan alasan-alasan yang rasional, bukan hanya mengikuti rutinitas. Jadi setiap kali ada pertemuan dalam pembelajaran itu memberikan makna. Selanjutnya yakni beban emosi yang mereka pendam. Jadi anak-anak itu kan sifatnya sangat ekspresif ya teman-teman sekalian. Jadi ketika mereka disuguhi atau diberikan kegiatan yang sifatnya rutinitas, tentu ekspresinya akan terpendam dan sedikit demi sedikit nanti akan meledak. Nah, ini yang berbahaya. Jadi pastikan teman-teman sekalian, kegiatan yang direncanakan atau dilakukan dalam pembelajaran ini sifatnya adalah menyalurkan emosi atau memberikan kesempatan untuk anak-anak itu berekspresi, jadi emosinya bisa tersalurkan. Yang selanjutnya yakni kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua. Nah, ini penting untuk teman-teman nantinya sebagai guru pendidikan anak usia dini, bukan hanya berperan sebagai guru mengajar di kelas, tetapi juga sebagai fasilitator orang tua, mengabarkan bagaimana keadaan putra-putrinya, kemudian keadaan fisik, motorik, gizi, dan lain sebagainya, supaya orang tua itu memiliki sense yang baik, memiliki kepekaan yang baik terhadap tumbuh kembangnya anak.
Jadi ketika anak murung dan lain sebagainya itu harus ada catatan-catatan yang teman-teman berikan nanti pada orang tua. Nah, beberapa permasalahan ini teman-teman membuat kita dalam tanda kutip memahami anak yang bermasalah. Jadi kenapa anak bermasalah itu mesti ada reasoningnya, mesti ada alasannya, tidak mungkin tiba-tiba bermasalah. Dalam ini adalah konteks pembelajaran. Jadi sebagai guru nantinya teman-teman harus peka, harus tahu apakah si anak ini memiliki tanda-tanda dalam tanda kutip bermasalah. Semakin tahu lebih dini, semakin lebih cepat untuk diberikan treatment. Dan tentunya dampak negatifnya akan semakin banyak dikurangi. Saya kira itu pentingnya teman-teman memahami anak yang dalam tanda kutip bermasalah dalam konteks pembelajaran. Oke, saya kira itu teman-teman hari ini. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan dan tetap sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.